Selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dengan satu judul, yaitu Tutup Pintu, Buka Buku. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 6 sampai ayat 23. Dan di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 pasal 28. Dan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 23. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 23. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Teman-teman semua, cerita pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini adalah diambil dari satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu tentang kisah Nabi Nuh membangun bahtera dan juga datangnya air bah. Teman-teman semua, mungkin kita sudah sangat tahu, sudah sangat hafal akan cerita ini. Tetapi saya ingin untuk menceritakan kembali akan kisah Nabi Nuh ini sebagai pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan juga sebagai pengingat akan begitu besarnya kasih Tuhan bagi umat manusia. Teman-teman semua, pada saat yang lalu ketika Adam dan Hawa sudah keluar dari Taman Eden, akhirnya mereka mempunyai banyak keturunan. Dan tibalah di keturunan Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh hidup, keadaan dunia pada saat itu sudah sangat tidak baik. Manusia-manusia sudah sangat jauh dari Tuhan. Mereka saling makan dan juga minum. Mereka saling kawin dan mengkawinkan. Dan juga mereka sudah banyak sekali melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan berniat untuk memusnahkan manusia. Dan tetapi Tuhan juga melihat walaupun di tengah-tengah situasi pada saat itu ada tetap satu keluarga yang setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh, istrinya, dan juga ketiga anaknya dan ketiga menantunya. Nah, oleh karena Nabi Nuh adalah satu-satunya keluarga yang tetap setia kepada Tuhan di situasi pada saat itu, akhirnya Tuhan memberikan mandat kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera untuk menyelamatkan mereka dari air bah yang Tuhan akan datangkan ke dunia untuk memusnahkan umat-umat manusia. Nuh diberikan mandat dan juga diberikan petunjuk bagaimana cara membangun bahtera itu. Seumur-umur mungkin Nuh belum pernah membangun akan sebuah bahtera, sebuah kapal. Tetapi Nuh walaupun dia tidak tahu bagaimana bentuk bahtera itu, bagaimana cara membangunnya, tetapi dia, oke Tuhan, saya terima. Saya akan buat bahtera itu. Akhirnya Nuh mengajak ketiga orang anaknya untuk membangun bahtera itu. Tuhan juga sudah memberikan petunjuk bagaimana cara membangun bahtera itu. Bagaimana bahtera itu dibuat, dari bahan apa bahtera itu dibuat, dari kayu ini, kayu itu. Tuhan juga sudah memberikan petunjuk. Dan bagaimana bentuk dari bahtera itu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga lain sebagainya. Atapnya harus bagaimana, desainnya harus bagaimana. Tuhan sudah berikan petunjuk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya menuruti perintah Tuhan, mencari kayu, dan juga membangun bahtera itu. Nah teman-teman, Alkitab juga mengatakan bahwa sementara Nuh membangun sebuah bahtera itu, Nuh juga berkhotbah atau mengamarkan kepada orang-orang pada saat itu di sekitarnya untuk ayo masuk ke dalam bahtera. Tuhan akan mendatangkan sebuah banjir besar. Tuhan akan memusnahkan dunia ini. Nah, teman-teman semua,
Alkitab mengatakan bahwa Nuh berkhotbah selama lebih kurang 120 tahun. Wow, itu merupakan satu waktu yang sangat lama. Jika saat ini mungkin jarang atau mungkin bahkan tidak ada orang yang hidup sampai berumur 120 tahun. Kalaupun ada, itu sudah sangat jarang. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa umur manusia saat ini adalah 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Tidak mencapai 120 tahun. Berbeda dengan umur umat-umat manusia pada saat yang lalu. Karena mereka masih memiliki dampak efek dari buah kehidupan. Nah, Nuh berkhotbah selama 120 tahun sementara dia membangun bahtera. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang mendengarkan khotbah Nuh itu selama 120 tahun, tidak sehari atau tidak 2 hari, tetapi 120 tahun, apakah mereka mau percaya akan pekabaran dari Nuh? Jika saat ini mungkin sangat jarang atau bahkan sudah tidak ada orang yang berkhotbah selama 120 tahun. KKR saja pada saat ini mungkin sekitar 3-7 hari. Mungkin ada juga yang mengadakannya selama 30 hari ataupun lebih. Tetapi tidak ada yang mencapai 120 tahun. 1 tahun KKR pun tidak ada, apalagi 120 tahun. Nah, ini Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Tetapi teman-teman semua, walaupun Nuh sudah berkhotbah selama 120 tahun, tidak ada orang-orang yang mau mendengarkan, apalagi percaya akan pekabaran dari Nuh. Mereka mengolok-olok Nuh, bahkan mereka mengatakan, ini Pak Nuh ini bercanda nih. Kita loh, mulai dari lahir sampai umur segini, seumur-umur belum ada yang kita lihat hujan, apalagi banjir. Kita loh nggak tahu hujan itu bentuknya kayak gimana, apalagi banjir itu bentuknya kayak gimana, kita lo nggak tahu. Kok bisa Pak Nuh ini mengatakan akan ada hujan, akan ada banjir, akan memusnai bumi? Emang gimana sih bentuknya banjir itu? Emang gimana sih bentuknya hujan itu? Kita lo nggak pernah tahu gimana bentuknya. Kok bisa-bisanya Pak Nuh ini mengatakan bahwa hujan dan juga banjir itu akan memusnai bumi, akan membinasakan kita? Ini Pak Nuh bercanda ini. Orang-orang di sekitarnya, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Dan tetapi teman-teman semua, pertanyaannya, apakah bisa Nabi Nuh pada saat itu, karena orang-orang tidak mau percaya, apakah bisa Pak Nuh ini dia bahasa sekarang adalah ngambek, tidak mau lagi berkhotbah? Bisakah Nabi Nuh pada saat itu mengatakan, orang-orang lo nggak mau percaya, buat apa saya capek-capek berkhotbah 120 tahun, orang-orang nggak mau percaya, boro-boro percaya, mendengarkan aja lo enggak, mereka malah mengejek saya. Buat apa saya berkhotbah capek-capek, mending saya nggak usah berkhotbah, toh mereka juga nggak mau dengar. Bisakah Nabi Nuh mengatakan seperti itu? Tentu saja bisa. Tetapi Nabi Nuh tidak mau melakukan hal itu. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap menjalankan tugasnya. Dia tetap berkhotbah kepada orang-orang di sekitarnya, mau dengar atau tidak didengar, tetapi Nabi Nuh tetap berkhotbah. Dan teman-teman semua, betul, setelah 120 tahun bahtera itu sudah jadi, akhirnya Tuhan mendatangkan semua binatang-binatang dari segala penjuru dunia untuk masuk ke dalam bahtera itu. Teman-teman semua, kalau kita pernah lihat sebuah parade atau sebuah sirkus, itu mungkin, wow, itu sangat indah. Tetapi kalau kita melihat parade, itu adalah parade manusia yang berjalan atau mobil-mobil yang berjalan. Tetapi pada saat itu bukan parade manusia ataupun parade mobil, tetapi itu adalah parade binatang-binatang. Orang-orang pada saat itu terkaget-kaget, terheran-heran. Kok bisa binatang-binatang ini rapi sekali masuk ke dalam bahtera? Datang dari segala penjuru, satu-satu pasang binatang haram, 7 pasang binatang halal, dan juga burung-burung, segala binatang, baik yang berkaki, baik yang melata, semua datang dengan rapi masuk ke dalam bahtera itu. Orang-orang pada saat itu terkaget-kaget. Nuh diam-diam saja pada saat itu di tempat itu. Keluarganya juga ada di tempat itu. Tidak ada yang menggiring akan binatang-binatang ini.
Kalau kita mungkin sering lihat penggembala domba, mereka menggiring dombanya agar tetap lurus di jalannya, agar tetap satu sekumpulan. Dan juga kalau penggembala bebek, mereka akan menggiring bebeknya supaya tetap lurus, supaya tetap satu gumpulan. Tetapi ini tidak ada penggembala yang menuntun binatang-binatang ini untuk masuk ke dalam bahtera. Ini juga merupakan satu keajaiban yang Tuhan berikan kepada manusia supaya Tuhan ingin melihatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah pencipta dan juga penguasa dari segala ciptaannya yang ada di dunia ini. Akhirnya setelah semua binatang masuk ke dalam bahtera, Nuh juga telah mengumpulkan seluruh makanan-makanan, persediaan makanan baik untuk keluarganya ataupun untuk binatang-binatang. Pada saat itu, akhirnya Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Teman-teman semua, walaupun manusia sudah melihat begitu ajaibnya kuasa Tuhan bagi mereka pada saat itu, tetapi mereka tidak mau percaya akan pekabaran yang diberikan oleh Nabi Nuh. Mereka tetap tidak mau mendengarkan, apalagi masuk ke dalam bahtera itu. Dan bahtera itu setelah semuanya masuk, binatang masuk, keluarga Nabi Nuh masuk, akhirnya bahtera itu ditutup oleh Tuhan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum juga datang hujan itu. Belum juga datang banjir itu. Nah, manusia pada saat itu mereka senang. Kan benar apa saya bilang? Nggak ada hujan itu, nggak ada bahtera itu. Nah, Pak Nuh itu aja sih yang terlalu bercanda dia. Mana ada datang hujan, udah 3 hari ini semenjak mereka masuk ke dalam bangunan itu, semenjak masuk ke dalam kendaraan itu, belum ada hujan datang, belum ada banjir datang. Kan benar apa saya bilang? 4 hari, 5 hari, sampai 7 hari setelah Nuh masuk ke dalam bahtera, akhirnya Tuhan mendatangkan hujan itu. Hujan datang, banjir datang, akhirnya mereka mulai kebingungan. Orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam bahtera itu mulai kebingungan. Mereka mengetok-ketok pintu bahtera itu. Pak Nuh, bukakan kami pintu. Kita mau masuk ini, kita sudah kebanjiran ini. Air sudah mau melebihi tinggi kita. Kita sudah mau mati ditelan oleh banjir ini. Tolong bukakan kami pintu agar kami boleh masuk dan menyelamatkan diri di dalam bahtera itu bersama dengan kalian. Tetapi Pak Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang menutup bahtera itu dan juga yang nanti akan membukakan bahtera itu adalah tangan Tuhan sendiri. Pak Nuh tidak punya kunci bahtera itu. Dia tidak bisa membukakan pintu bahtera itu. Akhirnya Pak Nuh hanya bisa merasakan, coba mereka mau dengar. Coba mereka mau menurut apa yang saya bilang. Tidak mungkin hal ini akan terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur. Orang-orang sudah ada di luar, tidak bisa masuk. Kami yang di dalam juga tidak bisa keluar, tidak bisa membukakan mereka pintu, tidak bisa menolong mereka. Akhirnya banjir mulai naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Bahkan Alkitab mengatakan hingga menutupi seluruh tumbuhan-tumbuhan tertinggi, menutupi seluruh gunung-gunung tertinggi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hal itu terjadi. Gunung-gunung tertinggi, kalau kita mungkin bilang saat ini gunung Everest mungkin, atau gunung Himalaya, yang gunung-gunung tertinggi di dunia, tetapi itu juga sudah tertutupi oleh air bah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana tingginya air bah itu, seberapa tinggi air bah itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa air bah itu sudah menutupi seluruh isi bumi. Dan kapal Nuh, bahtera dari Nuh ini, dia terombang-ambing selama 40 hari, 40 malam. Dan akhirnya kita semua tahu akhir dari cerita ini. Akhirnya setelah 40 hari 40 malam, air mulai surut dan bahtera Nuh terdampar di sebuah gunung, yaitu Gunung Ararat.
Dan kita semua tahu akhir dari cerita ini adalah bukan sad ending, tetapi happy ending. Akhir cerita ini adalah akhir bahagia. Tuhan juga sudah memberikan janji kepada Nabi Nuh dan kepada kita semua, yaitu dengan Tuhan memberikan sebuah pelangi yang sangat indah. Itu adalah sebuah janji bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan banjir yang seperti itu. Kalaupun ada bencana alam yang mirip-mirip adalah tsunami, tetapi tidak sampai memusnahkan seluruh isi bumi. Tuhan tidak akan lagi mengirimkan banjir air bah yang sebesar itu, yang sedahsyat itu ke bumi ini lagi, karena Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Nah, teman-teman semua, apa hubungan atau pelajaran dari kisah Nabi Nuh ini antara dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Teman-teman semua, kita saat ini adalah hidup, bisa dikatakan hidup sama seperti pada zaman Nabi Nuh. Mengapa? Karena kita saat ini, kita adalah manusia-manusia yang sifatnya sudah mirip dengan manusia-manusia yang ada pada saat zaman Nabi Nuh. Kita sudah sangat gelojoh, kita makan-makan, kita minum-minum, tidak ada batasnya, tidak ada aturannya. Kita juga sudah ada umat-umat Tuhan yang sudah melanggar perintah-perintah Tuhan dan mereka tidak sadar dan bahkan sudah senang melanggar perintah Tuhan itu. Mereka sudah tidak peduli lagi akan amaran-amaran dari Tuhan. Nah, teman-teman semua, janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Nuh. Mungkin kita bisa bilang, itu berita tentang kedatangan Tuhan itu semenjak saya belum lahir, semenjak zaman nenek moyang saya sampai saat ini, seumur-umur belum pernah saya melihat kedatangan Tuhan. Toh sampai sekarang, sampai detik ini Tuhan juga belum datang. Buat apa lagi saya percaya akan pekabaran itu? Kita tidak bisa bilang seperti itu. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita, untuk bersama-sama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Itu adalah janji Tuhan yang kita harus turuti, yang kita harus nantikan. Karena Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti akan tepati janjinya itu. Kita, walaupun mungkin sejak dari zaman Ellen White sampai saat ini Tuhan juga belum datang. Mengapa? Karena kita sebagai umat-umat Tuhan belum memberitakan pekabaran tentang kedatangan Tuhan ini ke seluruh dunia. Alkitab mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti kehendakku. Dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini merupakan tugas kita yang bisa jadi kita belum laksanakan. Tuhan belum datang ke dunia ini karena banyak dari umat-umat Tuhan di dunia ini yang belum mengenal akan Tuhan, yang belum mengerti akan pekabaran dari Tuhan. Nah, tugas kita, walaupun kita masih muda, kita bisa ikut melaksanakan tugas ini. Karena tugas ini tidak hanya tertuju kepada para evangelis, tidak hanya sebagai tugas para pendeta, tidak hanya sebagai tugas para majelis. Ini merupakan tugas untuk kita semua. Alkitab tidak mengatakan bahwa tugas ini hanya diberikan untuk pendeta, tugas ini hanya diberikan untuk majelis, tugas ini hanya diberikan untuk tua-tua jemaat. Alkitab tidak mengatakan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ini adalah tugas sebagai umat-umat manusia, sebagai umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja Tuhan. Jika kita belum melaksanakan tugas ini, marilah kita melaksanakannya agar Tuhan segera datang sehingga kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Dia, kita bisa masuk ke dalam bahtera itu dan kita akan diselamatkan dari kebinasaan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk tekan tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, dan bagi yang tidak mau subscribe juga tidak apa-apa. Dan juga share akan video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? You are my
Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.